kebijakan misalkan COVID, jadi ditambahkan 500 perak misalkan jadi 1.550.000 misalkan. Nah ini kan kita agak kerepotan karena kenapa harus mengganti satu persatu gitu ya, satu persatu data sebanyak 1.000. Ya kalau hanya gapok, bagaimana untuk ada tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya, yang ada nanti jadi malah jadi datanya malah rusak gitu ya, malah hancur. Nah ini. Nah dengan menggunakan fungsi lookup dan VLOOKUP, kita cuma merubah ya tabel dari masternya saja kita rubah. Tabel masternya kita rubah, otomatis dia akan ngikut semuanya begitu ya, sesuaikan dengan yang dimaksud, dengan ketentuan yang dimaksud begitu. Ya sekarang begini contohnya nih, saya sudah coba simulasikan, misalkan saya persingkat aja, kecilin ini ya. Nah ini seperti ini ya. Kelihatan nggak ini nih? Lihat nggak nih teman-teman? Lihat Pak. Kelihatan Pak. Nah ini sekarang saya buatnya di sini nih. Ini gak ada namanya Amir, Budi, dan ini golongannya sudah kelihatan semua, satu OBC dan seterusnya, ini gapok, ini tunjangan. Saya ingin menggunakan dari lookup, VLOOKUP. Sekarang kita gunakan VLOOKUP dulu deh ya, VLOOKUP ya. Kita ketik VLOOKUP. Sudah ada ya, kita tinggal tabulasi bisa. Berikutnya di sini adalah lookup value. Jadi nilai si lookup itu yang mana? Yang akan kita sebagai dasarnya, sebagai pijakan. Nah, kita pilih adalah yang di golongan 1A ini, di kolom C11. Itu ya. Nah, berikutnya adalah format berikutnya setelah look value, kita akan masukkan tabel arraynya di mana. Nah, untuk memisahkan ini kita menggunakan titik koma. Bukannya koma, tapi tergantung sih. Nah, kalau Excel-nya versi lama, dia koma bisa. Tapi kalau misalkan yang versi baru ini, dia titik koma. Kita bisa melihat dari mana? Dari sini. Dari tabel array ini ada titik koma atau koma. Kalau koma berarti kita harus koma. Kalau di ini kita ganti koma, dia nggak jalan. Tuh, dia masih ngaco, masih belum masuk ke berikutnya. Terus kalau tabulasi, nah dia berarti bisa ke selanjutnya. Ya. Arraynya yang mana? Arraynya adalah yang sebagai pijakan kita, dasarnya kita nanti. Berarti di atas, di tabel gaji sini nih. Ini kita sorot nih ya. Kita sorot, klik, sampai dari ini ya, dari A4 sampai dengan D6. Sudah, kita titik koma lagi. Nah, berikutnya adalah kita ingin mengambil. Apa yang diambil? Nilainya berapa? Indeks numbernya berapa? Dia hitungnya dari 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya ya. Kalau bicaranya nanti kita lookup, dia bicaranya row. Baris 1, baris 2, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita mengacu ke sini tabel gaji, golongan itu kan dia masih kolom 1 nih ya. Untuk gaji pokok dia di kolom 2. Berarti kita masukkan dia angka 2. Gitu. Pak, kalau 1 gimana Pak? Boleh, kita coba dulu 1 ya. 1, kita masukkan 1. Sudah, di koma. Kita pilih yang false ya. Pokoknya false saja yang gampang ya. Kita pilih false. Kenapa nggak true Pak? Udah ketentuannya begini. False ya. Ini kok belum dimasukin, sorry sebentar. False-nya belum. False. Ini ya, coba perhatikan. Ini kok golongannya 1A, gapoknya 1A Pak? Karena kita hanya mengambil dari kolomnya kolom 1 di sini. Nah, bagaimana untuk kita menentukan gaji pokoknya yang kita maksud Pak? Berarti dia bukan kolom 1 nih. Ini kita ganti jadi kolom 2 ya. Ini kita coret. Ganti kolom 2. Enter. Nah, sekarang sudah benar kan? Ya. Nah, sudah 2 gini, untuk biar dia yang di Budi, Ahmad, dan nama pegawai lainnya mengikuti sesuai dari yang di atas, kita tinggal kopikan saja. Perhatikan, pasti berantakan error. Nah, tuh. Di sini ada yang untuk si 14 dan 15 dia NA ya, not available. Kenapa? Karena kita
untuk fungsi dari VLOOKUP ini ada. Oh salah Pak, katanya benar Pak. Nah, benar salah ini begini, benar karena rumusnya sudah benar. Tapi untuk kita kopikan sampai dengan data yang kita maksud, maka di range-nya ini nih antara 4 dan D6, kita harus menambahkan kita harus tekan dulu ya. Antara 4 itu kita tengah-tengah antara A sama 4, kita tekan tombol F4. Ini untuk apa Pak? Dia untuk memformat dia tuh. Jadi kita ini nilainya nggak berubah. Nilai yang mana nggak berubah? Dari tabel gaji. Ya. Ini antara D sama 6, kita tekan tombol F4. Nanti hasilnya seperti ini. Perhatikan. Jadi ada tanda dolar. C11, saya copy dulu ya. C11. Bentar. Bawahnya deh. Ya, nah ini. Jadi ada tambahan dolar di sini. Terlihat nggak di sini, sorry. Terlihat Pak. Ya, ada dolar di sini ya, VLOOKUP 11 titik koma dolar A dan 4 ya. Jadi dia asalnya begini nih. Di sininya hanya 4 saja gitu. Ini. Di antara A sama 4 kita tekan tombol F4, maka dia keluar nanti tanda dolar. Otomatis dia akan keluar. Ya. Ini ada tambahan lagi, sorry. Nah gini. Jadi bagaimana Pak? Nah ini nanti kita tinggal copy saja nih ke bawah. Ini sudah ya. Nah, ini sudah, kita tinggal copy. Pas. Sudah semua ngikut. Sesuai dengan yang seharusnya gitu. Saya ulangi lagi ya, biar dipahami. Jadi fungsi dari VLOOKUP dan VLOOKUP itu membantu kita, yang membantu misalkan kita ini bisa dalam bentuk apa saja, bisa untuk gaji, untuk mungkin ada tunjangan, mungkin ada apa kalau di teknik sipil mungkin ada, intinya begini, ada tabel master yang mana mempengaruhi dari tabel yang lain begitu ya. Kenapa nggak manual aja Pak? Manual kalau datanya hanya 100, datanya sampai 1000, kita susah. Ini kan cukup nih. Ini kalau seperti ini, kita ganti aja di sini misalkan nih. 1A-nya itu jadi misalkan jadi 2100 gitu ya. 2100 gitu ya. Otomatis yang namanya A akan berubah langsung menjadi 2100. Gitu. Yang B-nya Pak jadi 3,5 atau 3000. Ya udah kita rubah di sini aja langsung. Otomatis yang 3000 akan ngikut. Yang C-nya jadi 3100, otomatis dia akan ngikut. 1, 2 ya. Gitu ya. Di sini ada yang ditanyakan untuk absolut kali ya. Absolut di sini, jadi saya terangkan lagi ya. Jadi di sini yang di VLOOKUP itu, pertama kita ambil C11. Kenapa C11 Pak? Karena sebagai apa yang rujukannya, sebagai source-nya ya Pak. Targetnya apa sih sebenarnya? Oh ini targetnya ini Pak, golongan 1A itu gaji pokoknya berapa, targetnya begitu. Makanya kita sorotnya adalah setelah VLOOKUP adalah kolom yang kita jadikan target. Targetnya adalah 1A. Acuannya kemana? Acuannya baru kita naikkan ke tabel gaji. C11, di sini ada C11 nih ya. Ini apa? A4 ya, ini A4 ya. Ini A4 sampai dengan, ini ada ya, di sebelah kiri nih ya, ada namanya A4. Sampai kepada D6 gitu ya. Pak, kalau range-nya kita kurangi bisa nggak Pak? Bisa saja kalau hanya kita ambil hanya dari A4 sampai dengan B6. Bisa nggak? Bisa. Gitu ya.
Kenapa sampai dengan D6, Pak? Ini maksudnya nanti kita untuk ngambil juga untuk yang langkah-langkah berikutnya, seperti tunjangan, japung, dan selanjutnya. Gitu. Silakan, kalau mau tanyakan silakan, kalau tidak saya lanjut nih. Pak, izin Boleh, bertanya, Pak. silakan, Mbak. Fungsi dolar itu apa ya, Pak? Dolar ini sebagai absolut. Absolut itu gimana? Jadi dia nilainya nggak berubah. Dia jadi tabelnya ini nih, kalau kita tidak absolutkan, maka tadi saya kembalikan di sini sekarang ya, saya rubah lagi ya. Saya nggak usah diabsulkan saja Pak, ini tetap aja 4 gitu ya. Ini saya, nah ini absolut itu dia nggak berubah ya. Fungsinya begitu. Sebentar, ini saya ganti lagi nih. Ini saya ganti. Hasilnya gini dia. 1100. Terus kita rubah ke bawah nih, kita copy dengan yang sebelah kanan ya, bawah. Kita double klik saja biar untuk ngopi otomatis. Ini ada error nih Mbak nih. Di kolom terakhir, 2 kolom terakhir ya. Ada not available ya. NA juga sama. Kenapa? Karena mereka tabelnya kita nggak range, kita nggak absolutkan. Absolutkan jadinya kita tuh nggak berubah itu. Kalau kita nggak kita absolutkan, maka nilainya bisa berubah. Contohnya apa? Ini pasti berantakan. Gitu. Jadi kita harus tentukan dulu range-nya ini yang nilainya nggak berubah. Caranya bagaimana? Di tabel range-nya itu kita tambahkan antara A4 dan D6, A gitu ya, A4, A, pas tengah-tengahnya 4 itu kita tekan tombol F4. Yang di atas sekali di laptop maupun di PC ada ya. Tekan tombol F4, maka otomatis D6 juga sama F4, maka setelah otomatis data kita mau ratusan ataupun ribuan, otomatis dia akan sesuai dengan yang tabel yang dimaksud, tabel gaji misalkan begitu. Jadi absolut itu jadi nilai ketetapan. Tetapnya mana? Ya udah, kita mengacu ke tabel yang masternya sana, yang tabel gaji gitu. Memang baiknya dicoba dulu deh. Kalau dicoba baru kita paham, oh maksudnya ini gitu. Ya. Iya, Pak. Kalau belum ini, silakan tanya lagi. Apa namanya? Silakan. Mau coba dulu. Ini Pak, kalau tidak salah saya pernah dikasih tahu penggunaan absolut ini. Yeah. Cuma saya masih kurang mengerti. Yeah. Di tempat kerja, kalau kliknya sekali itu kan kayak ada yang di tengah atau yang di pinggir gitu Pak. Yeah. Absolut munculnya itu. Tapi saya belum bisa ngebedain antara yang munculnya di tengah atau di pinggir itu. Perbedaannya apa gitu Pak? Oke, gini perbedaannya. Pak, kalau misalkan kita sebenarnya begini, ini tadi ya, yang ini ya, yang di A4 ya, di sini saya, di mana ya, sini ya, dengan ini A4 gini nih, hasilnya gini nih, A4 gitu ya, 2, di sini sih. 2 B6. Pertanyaan yang bagus nih Mbak Rebecca nih ya. Sebenarnya kita bisa manual Mbak. Manual gimana Pak? Kita menambahkan sendiri tanda dolarnya itu. Pak, kalau misalkan manual bisa nggak Pak kalau saya buat di sini? Di sini kita tambahkan dolar dulu. Boleh. Setelah itu baru 4-nya tambahkan dolar lagi, boleh nggak? Boleh. Jalan nggak? Khawatir kalau begini kita salah. Kenapa? Kadang-kadang ada yang mungkin sudah ada yang benar, cuma satu ada yang tidak kita masukkan dolarnya. Kita sih nggak jalan. Kenapa? Karena ada error. Di A4-nya sudah kita tambahkan absolut, ya. Di D6-nya kita kurang dolarnya, nggak jalan dia. Nah, kembali ke pertanyaan Rebecca, bagaimana kalau menambahkannya Pak di ini Pak, di awal, di akhir, di tengah gitu ya. Sebenarnya itu tergantung dari range yang kita maksud. Kebetulan kita range-nya kan A4 sampai dengan D6. Nah, saya kasih yang gampangnya, simpelnya. Pokoknya kalau ini ada A4 gitu ya.
Ini ya. Jadi antara A sama 4 ini, A sama 4, di A sama 4 ini pas di tengah-tengah persis kita tekan aja tombol F4. Kan ada tuh ya di escape F1, F2, 3, 4 sampai dengan F selanjutnya gitu ya. Jadi di antara A sampai dengan 4 kita tekan tombol F4. Jadi A4 tekan tombol F4. D6 juga sama, antara D sama 6 kita tekan tombol F4 gitu. Bisa dilakukan secara manual dengan menambahkan sendiri atau secara otomatis dengan menggunakan fungsi F4 gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi baiknya dicoba dulu deh. Coba ini yang saya buat, coba diikuti gitu ya. Kita sama-sama kita kerjakan gitu. Jadi bisa sama-sama, ternyata kok ada yang mungkin belum paham, nanti bisa saya ulangi lagi nanti begitu. Coba dulu ya. Kalau coba dulu kira-kira keberatan nggak? Atau mau langsung lanjut? Mau coba dulu, Pak. Coba dulu ya. Ini saya sebenarnya nggak masalah. Kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, saya tunggu dulu ya. Saya tunggu dulu ya. Silakan. Buat dulu. Namanya bebas ya. Nama boleh nama sendiri boleh. Nama teman-teman kamu juga boleh. Nitnya pun berantakan juga boleh. Nggak diisi pun nggak masalah. Karena itu hanya sebagai pelengkap saja ya. Yang penting adalah golongan itu harus sesuai. Golongan harus 1A, 1B gitu ya. Dibuat dulu nanti kalau sudah saya kasih waktu sampai dengan ini sebentar paling nggak 10 menit bisa nggak ya? Bisa ya? Untuk buat tabel gaji sama yang Bisa, 15 Pak. menit saya kasih ya. 15 menit saya kasih untuk dicobakan ya. Ya silakan. Sambil jalan, sambil dicoba, kalau ada mau tanyakan lagi silakan. Pak izin bertanya, Pak. Untuk Boleh. tabel arraynya, itu perlu diisi nggak, Pak? Tabel arraynya perlu diisi. Maksudnya? Kan setelah saya VLOOKUP, terus saya masuk blok areanya, Pak. Iya. Nah, itu kan lalu diarahin ke tabel array. Iya. Nah, itu saya isi bloknya yang kolom mana nih, Pak? Untuk tabel arraynya. Oke, pertanyaan yang baik. Jadi setelah kita tekan, saya ulangi lagi ya. Saya di sini aja ya. Iya, Pak. VLOOKUP. Ya, sudah ya. Lookup. Kan seperti ini nih. Nah, lookup value-nya mana? Kita arahkan dia ke sini, ke yang C. C11. Sudah kan? Nah, dia minta formatnya berapa nih? Formatnya adalah dia, karena Excel-nya saya ini dia, nah ini, array-nya yang mana? Array-nya yang di atas itu, dari golongan. Tapi yang kita ambil, nggak usah kata-kata golongan, nggak usah. Tapi dari A4 saja. Kita klik, sekali, terus disorot. Kita, kita sorot tuh dari A4 sampai dengan D6. Ya, berikutnya titik, koma. Karena kita akan mengambil nilai dari gaji pokok dengan rumusan dia golongan itu kolom 1, gaji pokok kolom 2, tunjangan 3, dan gabung adalah kolom keempat. Maka kita tentukan di sini adalah kolom yang kedua kita ambil. Ininya false. Gitu. Ya. Paham ya, Mas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Coba dulu ya. Coba dulu. Oke, Pak. Jadi kita sorotnya kalau saya diklik aja langsung dari A4, kita sorot langsung seret di range sampai dengan D6. Itu lepas. Ya. Oh iya, teman-teman semua ya. Kalau sudah mengerjakan gaji pokok yang sudah saya sampaikan, kalau sudah sesuai, silakan tunjangan yang di kolom berikutnya ini ya, diisikan. 200, 300, 500, dan seterusnya. Ya. Nanti kalau sudah dikerjakan tunjangannya seharusnya dia nilainya sama dengan yang saya baru kerjakan itu ya, 200, 300, 500, 200, dan 300. Mbak Rebecca, halo? Halo Pak, iya Pak. Gimana, sudah dicoba belum? Saya lagi tidak ada di depan laptop Pak. Mohon. Oh, itu dia. Ya udah nanti. Kebetulan lagi tidak di rumah Pak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti dicoba ya. Nanti saya kasihkan, saya Siap Pak. kasih ya, dicobakan. Silakan diskusikan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Iya, silakan Bapak. Yang lainnya bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Bagaimana hasilnya? Keluar nggak? Bisa nggak? Keluar, Pak. Coba, Mas Indra, gantian presentasi ya. Coba saya lihat ya. Boleh ya, Mas? Boleh ya? Boleh nggak? Saya ini connect-nya di handphone, Pak. Karena saya pakainya PC, nggak ada Oh, iya. apa cam itunya, webcam. Paling saya balik kameranya aja, Pak. Oh, ya sudah nggak usah. Atau dari yang lain sudah ada yang mengerjakan pakai laptop mungkin? Bisa? Sama-sama kita diskusi mungkin ya? Ada? Atau kalau tidak kita lanjut saja nih. Gimana tergantung teman-teman nih. Halo? Mau dicoba dulu atau ada mau Pak, saya mau lihat dong Pak, nilai saya sudah benar belum? Gitu. Atau mau langsung lanjut nih? Atau Mbak Fatina mungkin? Mas Tiping atau siapa di sini yang mau apa presentasikan hasilnya? Ya? Udah nyoba, udah bisa. Bisa. Boleh Bisa. dilihat Mbak, bisa nggak di-sharing coba? Gantian sebentar ya, lihat dulu ya, boleh nggak? Boleh ya? Boleh Pak, Sebentar, boleh. Ayo Mbak Fatima. Oke, saya lagi ini apa Hah? enggak
Kalau pakai ini bisa nggak ya? Bisa share screen nggak ya? Ya boleh, itu sudah saya tutup punya saya sekarang bagian dia, Mbak Fatina. Gimana sih share screen apa? Oh ini nih. Oh, boleh. Jadi Mbak pilih itu, listen. Sudah belum? Ya, Ini Pak. iya betul. Nah, bagus ya. Coba hasilnya, gapoknya sudah benar? Ya, itu ya. Pos, oke. Tunjangannya sudah benar tuh, 203 sudah benar. Kalau dari sana kan langsung ya, Mbak Fatina ya. Kenapa? Tunjangannya sudah ngambil dari yang tabel di atasnya Iya, kan ya? ini. Oke, Ini. good. Dia di kolom ketiga. Betul. Oke, sip. Row. Ya. Sudah ada yang bertanya, ini sampai sini ada yang bertanyakan Mbak Fatina? Enggak sih Pak. Nggak ada ya. Yang teman-teman lain mungkin ada yang bertanyakan? Ya ada. Oke, sekarang saya lanjut ya ke VLOOKUP ya. Konsepnya sama dengan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP, dia tuh vertikal ke atas. Kalau dia VLOOKUP, berarti dia ngambilnya ke arah horizontal. Bentar ya, seperti apa sih? Oke, kita mendingan lanjut saja ya. Ini. Nah ini ya. Ini saya buat dulu tabelnya, ini sudah jadi tadi ini gitu ya. Mohon maaf, terlihat nggak di sini saya buat nih? Lihat Pak. Terlihat Lihat Pak. Pak. Oke. Tadi kalau yang di sini kan tadi yang sesuai dengan Mbak Fatina buat di sini ada VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP ya. Ininya adalah 1A. Ininya range-nya kita tentukan di sini. Nah, kita boleh nih nggak sampai D6 tidak masalah. Kita ambil dari golongannya saja, golongan sampai dengan ke C6 boleh nggak boleh. Tapi yang golongan yang hanya 4 itu wajib ya, nanti dia match sama yang di tabel targetnya itu ya. Oke, saya coba ya. 1, 2 ya. 3 berarti dia 3. Ininya false. Ini ya. Ini kalau buat absolut kan pasti dia juga sama nih error dia. Tuh. Jadi saya harus absolutkan dulu di sini. Jadi antara A sampai 4, A4 ini saya tekan tombol F4. C6 juga saya tekan tombol F4. Berikutnya kita tinggal kopas. Kita makanya mouse dari sebelah kanan paling bawah sana, kita klik 2 kali. Ya. Oke. Sekarang saya mengenalkan tentang fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ya. Kalau VLOOKUP dia bacanya kolom per kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau VLOOKUP dia bicaranya dia mengambil dari secara horizontal baris. Baris 1, baris 2 dan selanjutnya begitu. Nah, contohnya begini. Saya mengambil nih misalkan tadi tunjangan ya. Kalau ini secara VLOOKUP, sekarang yang sebelahnya sini adalah secara VLOOKUP. Nah itu. Konsepnya sama. Nah ini kan tabelnya beda nih. Yang sebelah ini beda, yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri, dia golongan 1A, tunjangan gaji pokoknya berapa, tunjangan dan jakungnya berapa. Tapi kalau kita bicaranya secara horizontal, maka golongannya tuh golongannya di sini nih, golongan 1A, 1B, 1C. Tunjangannya berapa, tunjangannya pun berapa. Sekarang kalau misalkan Japung, berarti Japungnya di sini sama, Japung gitu ya, misalkan ya, saya bilang Japung. Di sini berapa? 800. Misinya seperti ini dia. Secara ke sana dia gitu. Cuma ngambil itu dia per baris. 800, 1000, dan 1250. Gitu ya. Nah, konsepnya sama nggak? Sama. Saya kopikan dulu sebenarnya ininya.
Kopikan dulu. Ctrl C. Ini ya. Lihat ya. Lookup C11 range-nya adalah L. L-nya L berapa? L4 sampai dengan N5. Baris keberapa? Baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena baris pertamanya itu untuk golongan 1A, 1B, 1C. Dan selanjutnya adalah step berikutnya sama false. Maka dia akan keluarnya sama di sini. Di berikutnya di sini ya. Hasilnya sama dia. Nah, 200, 300, 500, 200, 500 gitu. Oke, sampai sini secara konsep sama ya. Cuma yang membedakan adalah kalau horizontal dia bacanya secara horizontal, baris per baris. Kalau dia VLOOKUP per kolom. Coba sekarang silakan dicoba dulu, termasuk Mbak Fatina tadi coba ya, dengan menggunakan konsep dengan VLOOKUP. Silakan. Silakan dicoba dulu konsep VLOOKUP sudah, dan sekarang HLOOKUP silakan dicoba. Sudah ada yang selesai belum? Bapak Sudah, Pak. sudah, hasilnya sama nggak? Sama. Sama ya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah ya. Oke. Sama, Pak. Iya, ya, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak, Pak, bagaimana Pak kalau kita mengambil dari tabel lain, Pak? Oke, nanti saya baru bicara. Misalkan begini, Pak, kalau saran saya ya, kalau tabel master itu baiknya memang kita harus dipisahkan di worksheet berikutnya gitu ya. Kenapa? Jangan sampai nanti kalau kita dalam satu worksheet ada perubahan, kalau menurut saya sih nggak rapi gitu ya. Jadi kalau saran saya baiknya tabel-tabel master itu seperti tunjangan ataupun dari yang lain kita buat aja sendiri, worksheet sendiri. Seperti ini misalkan nih ya. Misalkan seperti ini, saya presentasi dulu sebentar. Bentar, ini materi ini ya. Nah, di sini terlihat nggak? Terlihat ya? Halo? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke. Nah, di sini saya buat ada namanya gaji, khusus untuk master gaji ya, misalkan nanti ya. Di sini ada tabel tunjangan, worksheet berikutnya, di berikutnya ada tentang pajak misalkan gitu ya. Bisa nggak? Bisa saja. Cuma saya untuk membedakan penggunaan ya, dari kategori VLOOKUP dan VLOOKUP, saya tabelnya sengaja, worksheetnya saya bikin dua, khusus satu untuk yang HLOOKUP, yang berikutnya lagi adalah dengan menggunakan dari VLOOKUP. Secara konsep sebenarnya sih kalau digabung, saya taruh di sini semua nggak masalah. Cuma sini karena saya lagi bahas tentang penggunaan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP, saya bagi dua, worksheet sendiri satu untuk yang HLOOKUP, worksheet berikutnya untuk yang VLOOKUP, gitu ya. Pak, bagaimana cara mengambilnya? Sama. Ini contohnya begini. Cuma yang membedakan di sini adalah kita kan waktu, nah nih, tuh ya. Jadi waktu saat VLOOKUP, saya misalkan dulu nih.
C, sebentar. Perhatikan, karena saya buat worksheet-nya dengan nama tunjangan, maka dia akan langsung mengacu kepada tunjangan. Konsep sama, A3 sampai dengan D5,2 false gitu. Ya. Ini dia. Oke ya. Itu di sini diambil ya. Tuh, ya. Oke, sekarang saya praktekkan dulu ya. Saya langsung buat ya. Yang tadi sudah saya buat tadi, mana Excel-nya? Excel-nya ini saya kopikan dulu nih. Tabel gaji Ctrl C, hilang. Lagi sih. Sebentar ya. Ini di sini namanya misalkan sini seri name dulu ya. Seri name apa ya namanya ya? Gapok G ya. Oke, baik sini lagi. Saya buat di kolom sini saja ya untuk membedakan. Ini saya buang. Nah, ini sama VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP yang mana kita ambil sini. Jadi koma, kita baru tentukan tadi di mana di worksheet-nya IGP. Yang mana kita ambil? Yang kita ambil sini. Kita ambil sini ya bisa lah. Ya. Koma 2 ini koma false. Apa enggak? Halo? Sama ya. Tinggal kita memberikan fungsi absolute. Jadi dari A3 ini antara A sama 3 kita tekan tombol F4. B5 kita tekan tombol F4. Enter. Setelah ini kita tinggal di kopas. Gimana teman-teman semua? Sampai sini paham? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Mas. Nah, itu kan tadi pakai kode GP ya, Pak ya? Iya. Itu karena GP-nya kan ditulis tabel punya Bapak itu kan huruf G dan P-nya besar. Apakah itu harus selalu seperti itu, Pak? Supaya bisa kedeteksi. Iya. Iya. Jadi yang worksheet GP-nya itu kita pertama kita bisa memberikan namanya bebas. Bisa GP-nya gaji pokok, bisa GP-nya adalah tunjangan gaji pokok, bisa kita singkat saja di X, boleh. XY boleh. Gitu. Apakah harus huruf besar, Pak? Huruf besar atau tidaknya dia akan pengaruh kepada VLOOKUP, kan dia langsung ambil tuh range yang mana, worksheet yang mana diambil media begitu. GP-nya itu kan yang masuk Mas ya? GP yang worksheet kan namanya kan? Betul? Betul, Pak. Nah, Pak bagaimana kalau GP-nya besar Pak? Oke, saya ganti GP-nya besar ya. Ngaruh nggak ya? Dari name, besar semua Pak. G, Oke. Dia nggak baca ini sama semua.
Tapi kalau GP-nya kita tambahkan jadi GP1, pastinya error. Karena kenapa? Dia rujukannya nggak ada. Contoh ya, gitu ya. Ini tambahkan 1. Oh, dia otomatis dia langsung tahu dia. Kalau yang versi lama, kalau kita nggak berikan range namanya sesuai, dia akan error. Dia tahu deh, ganti-ganti sana, dia tahu berarti ngambil dari worksheet yang kedua gitu nih ini sama dia. Gitu ya. Ada lagi mau tanyakan, silakan. Teman-teman semua. Nanti UAS-nya seperti ini. Ada lagi yang tanyakan? Pak, boleh minta kisi-kisinya Pak nanti Pak? Kisi-kisinya udah nggak sabar ya. Maksud biar nggak kaget Pak. Gitu. Oke. Yang penting ini dulu aja. Tadi siapa yang nanya? Rebecca Pak. BPK ya. Kisi-kisinya ya. Oke, langsung kisi-kisinya ya. Atau mau ada pertanyaan dulu nggak nih sebelumnya nih? Wah, udah nggak sabaran Mbak Rebecca nih. Pengen segera dikerjakan. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Ini kisi-kisinya nih. Kisi-kisinya adalah nanti yang tadi saya sampaikan. Kita buat seperti ini. Bukan seperti ini, tapi mirip ini. Yang pasti nanti value-nya berubah gitu ya nih ya. Ini. Nanti kita buat seperti ini. Dan nanti saya juga mudah-mudahan waktunya keburu, saya akan menggunakan fungsi dengan menggunakan, saya bilang tadi, pakai makro, shortcut. Jadi kita tekan tombol Ctrl A atau Ctrl B, dia langsung ngisi sendiri nih. Ini gapoknya berapa, kawinnya berapa, tunjangannya berapa, tunjangan, jabatan, total, pajak, gaji bersih, sampai kepada grafik. Mudah-mudahan keburu waktunya. Sebentar kok. Begitu. Oke, Pak. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti saya kasih. Dan sebagai latihan, nanti saya berikan seperti ini juga ke teman-teman. Nanti ini soalnya ya ini sama, cuma saya sudah buang untuk latihan. Mana ya? Tadi saya berikan mana ya? Sebentar. Ini. Nah, ini yang kosong. Nanti silakan dikerjakan. Kurang lebih nanti seperti ini gitu ya. Tapi dibuat nanti tunjangannya diambil dari VLOOKUP, HLOOKUP dan seterusnya begitu. Oke? Kelihatan saya bisa kelihatan? Oke, Pak. Sama lah kurang lebih ya. Nanti saya tinggal ganti mungkin bukan namanya gaji pegawai, tapi mungkin dalam bentuk yang lain. Tapi secara konsep prinsipnya seperti itu. Ya. Ada yang tanyakan lagi di sini? Oke, Pak. Nggak ada ya. Kalau tidak ada lagi, boleh saya dinyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi saya. Saya foto dulu sebentar ya, sebentar aja. Paling nggak sampai 5 menit. Bisa. Ya. Oke. Mbak Amelia. Nggak ada. Yang ada dulu saya foto ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini ini kan dulu, saya kopikan dulu. Berikutnya, next-nya. Sebentar. Kemudian ya, 1, 2, 3 ya. Oke. Oke teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Nanti soal saya berikan untuk dicoba dikerjakan. Saya tetap membuka peluang untuk diskusi, ya, bisa melalui mungkin chat boleh, atau kita melakukan
dari WA langsung di grup boleh, silakan ya. Oke, sampai sini terima kasih waktunya. Saya cukup ya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Ya.